Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mansyur wahfadhu ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-ahdatsu hadas. Al-ahdatsu isnani, hadas itu ada dua, sudah kemarin juga. Apa penyebabnya sudah, dan cara menyelesaikannya. Asgharu akbar, hadas kecil dan hadas besar. Fal asgharu ma'ujabal wudu, hadas kecil sesuatu yang mewajibkan wudu. Hadas kecil diselesaikan dengan wudu. Sudah juga apa penyebab hadas kecil kemarin. Wal akbaru ma'ujabal ghusla, dan hadas besar sesuatu yang mewajibkan mandi, yaitu diselesaikan dengan cara mandi wajib, mandi besar. Al-auratu, aurat. Al-aurat itu artinya sesuatu yang harus ditutup bagi laki-laki maupun perempuan, di dalam sholat, di luar sholat, di sisi orang lain juga, dan tidak boleh tentu dibuka di tempat yang tidak boleh kelihatan. Al-auratu arba'un, aurat itu ada 4. Auratul rajuli mutlaqan wal amati fis sholati, auratnya laki-laki mutlak, artinya baik dia merdeka ataupun budak. Wal amati fis shalah, dan budak perempuan. Laki-laki dan budak perempuan di dalam sholat auratnya yang harus ditutup ma baina surati wa rukbah, yaitu di antara pusat dan lutut. Lutut itu yang harus ditutup. Wa auratul hurrati fis shalah, dan aurat perempuan merdeka seperti perempuan sekarang lah, di dalam sholat, jami'u badaniha masih wal wajhi wal kafain, seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan, dan termasuk telapak tangan itu punggung tangan, jadi boleh kelihatan ketika dalam sholat punggung tangannya, asalkan jangan lengannya. Wa auratul hurrati wal amati indal ajanibi jami'ul badan, aurat perempuan ketika bersama dengan orang lain yang boleh dinikahi, bukan mahramnya, yaitu semua badannya. Tapi ini pendapat yang kuat. Ada pendapat yang dipakai oleh orang kebanyakan orang Indonesia, yaitu semua badan kecuali muka dan wajah. Nah, ini yang dipakai kebanyakan oleh orang Indonesia. Wa inda maharimiha wan nisa, dan aurat perempuan yang merdeka di sisi mahramnya dan di sisi sesama perempuan yang harus ditutup adalah sesuatu di antara pusat dan lutut. Mahram itu, pertanyaan yang mana nak mahram? Mahram itu nanti ada 3 sebenarnya. Ada mahram sebab nasab, sebab susuan, dan sebab pernikahan. Sedikit kami bahas tentang mahram sebab nasab. Yang pertama, usul. Yang namanya mahram itu pertama usul. Usul itu artinya yang ke atas. Bapak, kemudian kakek, nenek, terus ke atas, itu namanya mahram. Kemudian mahram yang kedua adalah yang uruk ke bawah, seperti misalkan anaknya, kemudian cucunya, terus ke bawah cucu-cucunya, itu juga mahram. Kemudian yang sepadan, yang ketiga yang sepadan, yang setara, saudaranya, saudara-saudarinya, itu juga mahram. Baik saudara seayah maupun seibu juga mahram. Beda loh saudara tiri dengan saudara seayah, saudara seibu. Kalau saudara seayah, misalkan dia punya bapaknya nikah lagi sama perempuan, kemudian punya anak dari istri keduanya, maka dia dengan anaknya itu, anak dari istri bapaknya yang kedua, itu namanya saudara seayah, dan ini juga mahram. Beda dengan tiri. Kalau tiri itu misalkan bapaknya nikah lagi dengan orang lain, perempuan lain, yang sudah perempuannya punya anak. Nah, ini namanya saudara tiri. Dan ini bukan mahram, dan boleh menikah dengan saudara tiri. Boleh bapaknya ambil ibunya, dia ambil anaknya kalau mau, boleh. Nah, ini yang sepadan. Kemudian yang sepadan dengan bapak, dengan orang tua maksudnya, bapak ibu. Saudaranya bapak, saudaranya ibu, paman, bibi. Nah, itu namanya mahram. Kemudian juga yang namanya mahram adalah
anak dari saudaranya dia. Dia punya saudara, kemudian saudaranya punya anak, ponakan lah, ya ponakan. Maka itu pun mahram namanya. Itu mahram. Kemudian faslun fi arkanis shalah, rukun salat. Sebelum kita masuk ke nasnya, ke teksnya, sedikit untuk memudahkan. Rukun salat itu sebenarnya ada 3. Di sini 17. Nanti yang 3 itu dirincikan menjadi 17 juga, sama, untuk memudahkan saja penjelasannya. Ada namanya yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, dan yang ketiga rukun fi'li. Rukun qalbi ada 1, yaitu niat. Rukun qauli ada 5, yaitu yang pertama takbiratul ihram, yang kedua baca al-fatihah, yang ketiga baca tasyahud, tasyahud akhir, yang keempat baca sholawat di tasyahud akhir, yang kelima salam. Ini rukun qauli ada 5. Rukun fi'li ada yang pertama berdiri bagi yang mampu, yang kedua ruku, ketiga i'tidal, keempat sujud, kelima duduk di antara 2 sujud, kemudian keenam duduk tasyahud akhir, yang ketujuh tartib. Nah, jumlahnya semuanya 13 dan tambahan jadi 4 supaya jadi 17, yaitu tumakninah di dalam ruku, tumakninah di dalam i'tidal, tumakninah di dalam sujud, tumakninah di dalam duduk di antara 2 sujud. Nah, ini jumlahnya jadi 17. Baru kita baca fi arkanis shalah, rukun-rukun di dalam salat. Sab'ata asyarah, 17. Al-awwalu an-niyatu, niat. Dan niat itu sudah kemarin tempatnya di dalam hati dan dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Ini niat. Dan melafazkannya adalah sunnah, tidak wajib. Yang wajib itu di dalam hati. Ats-tsani takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram. Dinamakan dengan takbiratul ihram karena yang sebelumnya halal menjadi haram setelah kita takbiratul ihram. Makan sebelumnya halal, ketika sudah takbiratul ihram menjadi haram makan. Kalau dia makan ya batal salatnya. Nah, takbiratul ihram ini pun ada syaratnya. Syaratnya harus memperdengarkan telinganya. Kalau tidak cuma qomat kamit tidak sah. Tidak sah kalau cuma qomat kamit. Yang selanjutnya berdiri bagi yang mampu. Syarat takbiratul ihram. Ini. Yang ketiga ats-tsalitsu al-qiyamu 'alal qadri fil fardhi. Berdiri bagi yang mampu di dalam salat fardu. Kalau salat fardu wajib berdiri bagi yang mampu. Kalau tidak bisa berdiri ya boleh duduk. Kalau tidak bisa duduk berbaring. Kalau berbaring kiblatnya itu yang harus menghadap adalah dada dan mukanya. Jadi boleh berbaring arah sisi kanan atau sisi kiri. Misalkan artinya tidak harus sisi kanan. Kalau sakit sisi kanannya boleh sisi kiri. Kalau tidak bisa berbaring boleh terlentang. Tidak bisa juga ya bagaimanapun nanti ya. Yang penting dia sholat. Ini sholat berdiri. Boleh duduk sholat, tapi kalau sholat sunnah boleh duduk. Akan tetapi pahalanya berbeda dengan sholat sunnah yang berdiri. Walaupun dia mampu berdiri tapi dia mau duduk dalam sholat sunnah itu sah, tapi pahalanya tidak sempurna pahala berdiri. Tapi kalau orang yang sakit sholat sunnah duduk, maka pahalanya sama dengan yang sehat karena dia sakit. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Termasuk bagian Al-Fatihah adalah basmalah. Jadi kalau tidak baca basmalah dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Dan Al-Fatihah ini juga syaratnya harus memperdengarkan kepada diri telinganya semua hurufnya dan tidak boleh membacanya dalam keadaan lahan. Lahan itu artinya sampai merubah makna. Membaca sampai merubah makna. Salah-salah dalam bacanya. Kecuali nanti bagi orang yang memang tidak mampu. Dan membaca Al-Fatihah ini harus menggunakan bahasa Arab bagi yang mampu. Kemudian ada yang tertinggal tadi mengenai takbiratul ihram juga tadi harus berbahasa Arab. Nah, Al-Fatihah ini juga dibaca harus berurutan. Harus ayat 1, ayat 2, ayat 3 sampai ayat 7. Tidak boleh tidak berurutan. Begitu.
Al-khamisu ar-ruku'u. Yang kelima adalah ruku'. Ruku' itu artinya merunduk. Merunduk seukuran tangan bisa sampai menyentuh lutut. Boleh tangan itu tidak menyentuh lutut. Tapi sekiranya kita mau pegang lutut, itu sudah sampai tangannya. Ini minimal batas ruku'. Kalau sempurnanya lurus. Lurus, kepala, punggungnya lurus, sekiranya ditaruhkan gelas atau nampan, maka tidak jatuh. Jadi masalah ruku'. Dan juga syarat ruku' adalah menyengaja ruku'. Bukan berarti misalkan dia lagi ada bayinya nangis, kemudian kebetulan pas mau lagi ruku', dia ambil bayi, ya sudah, dia bilang ya sudah langsung aja ruku'. Ini tidak sah. Karena yang demikian itu niatnya bukan ruku' tapi mengambil bayi. Kemudian dia jadikan niat ruku', yang niat awalnya bukan ruku'. Ini tidak sah. As-sadisu at-tuma'ninatu fihi, yaitu tumakninah di dalam ruku'. Tumakninah itu seukuran subhanallah. Ya. Dan ya, itu. As-sabi'u al-i'tidalu. Yang ketujuh adalah i'tidal. I'tidal tidak boleh terlalu panjang. Artinya tidak boleh melebihi berdiri saat i'tidal sepanjang berdiri membaca Al-Fatihah. Harus kurang dari panjangnya berdiri baca Al-Fatihah. As-saminu at-tuma'ninatu fihi. Tumakninah di dalam i'tidal. Tidak boleh dipanjangkan i'tidal karena itu termasuk rukun yang pendek. At-tasi'u as-sujudu marratain. Yang ke berapa ini? 9 adalah sujud 2 kali. Sujud ini syaratnya harus punggungnya itu, bokongnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan kepalanya. Tidak bisa kalau rata, tidak sah. Kemudian harus sujud dengan 7 anggota sujud. Jidat, kemudian 2 telapak tangan, 2 dengkul, dan 2 yang ujung kaki. Harus dibengkokkan sedikit. Ini masalah sujud. Dan juga syaratnya adalah membebani kepala. Jadi tidak bisa hanya seukuran kalau misalkan ditaruhkan kapas, kapasnya jadi penyet begitu. Tidak, jangan ditahan sujudnya. Biar sampai terbebani kepalanya dengan saat dia sujud. Al-ashiru at-tuma'ninatu fihi. Sama, ini tumakninah juga di dalam sujud. Harus ada jeda sedikit untuk istirahat. Al-hadi asyara, yang ke-11 adalah al-julusu bainas sajadatain. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud juga tidak boleh terlalu lama. Tidak boleh terlalu lama, ukurannya tidak melebihi bacaan tasyahud. Karena ini termasuk rukun yang pendek. Ats-tsani asyara at-tuma'ninatu fihi. Tumakninah di dalam duduk di antara 2 sujud. Ats-tsalitsah asyara at-tasyahudul akhir. Yang ke-13 tasyahud akhir. Harus juga memperdengarkan ketika membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu ya at-tahiyatul itu dan seterusnya. Kemudian ar-rabi'a asyara, yang ke-14 al-qu'udu fihi. Ini juga termasuk rukun dalam salat. Duduk di saat tasyahud akhir. Duduknya juga termasuk rukun. Al-khamisa asyara as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-15 bersolawat kepada Nabi Muhammad di saat tasyahud akhir. As-sadisa asyara as-salam. Salam itu yang wajib sekali, dan yang wajib adalah ucapannya, bukan menoleh. Kan tetapi ya jangan setelah mendengar ini kemudian beda sendiri gitu kan. Artinya ya salam itu wajibnya sekali. Tapi yang kedua juga termasuk bagian dalam sholat. Artinya seandainya dia sudah salam ke kanan, dengan niat dia salam 2 kali kemudian buang angin, maka batal sholatnya. Tapi kalau dia
salam ke kanan dengan niat memang sekali salam, buang angin setelah itu tidak batal sholatnya. As-sabi'a asyara yang ke-17 at-tartib, tartib. Nah, inilah rukun-rukun di dalam sholat yang harus dipenuhi. Kita sampai sini dulu. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.